Assalamualaikum. Dongeng Kala Ramadan hari ini akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Sebelum mendapatkan tugas kerasulan, Nabi Nuh merupakan seseorang yang tekun, gemar bersyukur, dan tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di zamannya, setelah Nabi Idris tidak ada lagi di bumi, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpinnya, dan mereka mulai menyembahnya. Manusia mulai melupakan Allah dan menganggap kedudukan Nabi tidak lebih terhormat dari kaumnya. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai lebih banyak harta maupun anak-anak. Dan saat itulah Allah menunjuk Nabi Nuh sebagai petunjuk jalan yang benar bagi manusia. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sangat tekun untuk mendakwahi apa yang Allah sampaikan ke berbagai tempat di muka bumi, baik siang dan malam. Nabi Nuh terus berkeliling sambil berdakwah agar kaumnya bersedia menuruti ajaran Allah yang disampaikan melalui dirinya. Tetapi kaum tersebut tidak mau menerima ajaran-ajaran yang Nabi Nuh bawakan. Bahkan kaum tersebut menuduh Nabi Nuh sebagai seorang pendusta. Hal ini membuat sang nabi berupaya dengan cara sembunyi-sembunyi untuk mengajak banyak orang menuruti ajaran Allah. Walaupun sudah disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi, namun tetap saja kaum Nabi Nuh justru menuduh ia merasa iri terhadap kemewahan dan kekayaan mereka, sehingga Nabi Nuh dianggap membutuhkan harta benda milik mereka. Akan tetapi Nabi Nuh menegaskan bahwa ia sama sekali tidak menghendaki uang mereka sebagai upah, sebab upah yang sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja kaum kafir tersebut, mereka tetap tidak mau mendengarkan Nabi Nuh dan tetap menyembah berhala. Hal ini juga terjadi kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia diberikan petunjuk dalam membimbing umatnya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Dan kapal ini nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Setelah mendengarkan firman Allah tersebut, Nabi Nuh memberitahukan kepada seluruh kaumnya untuk bersiap-siap bahwa sebentar lagi akan ada hujan yang mendatangkan banjir. Dan hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan manusia. Namun sangat disayangkan, kaumnya tetap saja tidak mau mendengarkan. Bahkan tidak ada dari mereka yang mau percaya. Setelah kapal sudah selesai dibuat, Nabi Nuh dan pengikutnya telah bersiap-siap. Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang, jantan dan betina. Kemudian tidak lama dari itu, hukuman datang dari Allah bagi orang yang tidak beriman. Di tengah cuaca yang terik dan panas, hujan tiba-tiba datang. Kemudian banjir dengan cepat menghancurkan dan menenggelamkan semua yang ada di daratan. Nabi Nuh yang didasari dengan rasa sayangnya kepada anak memanggil anaknya supaya masuk ke dalam kapal tersebut. Namun anaknya itu justru berlari menghindar, lalu anaknya itu turut ditenggelamkan oleh banjir. Nabi Nuh hendak meminta pengampunan untuk anaknya, namun Allah menegur supaya Nabi tidak melakukan hal ini. Setelah banjir surut, Allah menempatkan kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah bukit. Kemudian Nabi Nuh beserta seisi makhluk hidup yang ada di kapal diselamatkan supaya meneruskan keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi. Dari sana Nabi Nuh dan para pengikutnya membentuk sebuah pemukiman. Dan Nabi Nuh terus berdakwah hingga usianya mencapai usia 950 tahun. Nah teman-teman, dari kisah Nabi Nuh kita dapat mencontoh
jiwa tekun yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Ia terus berdakwah walau tidak ada yang mendengarkannya. Dan juga kita dapat belajar tentang iman Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kuat. Di masa-masa sulit, di masa-masa yang tidak bisa ia atasi, ia berdoa kepada Allah untuk menyerahkan dirinya dan meminta petunjuk kepada Allah. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.